tentang TK SD ada payung hukumnya loh itu. Tentang komite. Nggak ada. Ternyata baru tahu kan kemarin, makanya kemarin. Oke, halo guys, ketemu lagi sama kita Besti SML. Ya, yang episode ketiga ini kita akan bincang-bincang kecil aja tentang sekolah anak kita masing-masing gitu. Nah, mungkin zaman dulu sama zaman sekarang tuh cara kita untuk mencari sekolah anak-anak tuh agak ini ya, agak beda gitu. Kalau kita dulu kan anak negeri gitu. Dari orang tua kan kita pengennya yang terbaik buat anak-anak gitu. Nah, mungkin bunda-bunda di sini ada pengalaman yang dari mulai nyari sekolah ya. Kebetulan ya. Kan ini kebetulan sih kan gue mau nyari SMP buat anak gue yang pertama tuh. Nah, gue juga mau nyari SMP sama buat yang kita. kedua tapi kriterianya cari sekolah yang mesti apa hal yang pertama? Kalau sekolah, kalau misalkan SMP sama SD sih kalau kata gue sih beda ya. Kalau SD memang gue lebih mengutamakan yang ada basic agama sesuai kepercayaan gue gitu kan. Nah ketika SMP gue merasa akhirnya di titik dimana akademis akhirnya yang harus gue utamakan gitu. Misalkan kalau misalkan swasta kan memang dibiaya lah ya gitu kan. Tapi kan nggak melulu soal biaya ya, udah pasti ada rezekinya kan. Tapi ketika gue berpikir-pikir lagi, kayaknya negeri juga nggak jelek-jelek amat kok. Jadi kalau SMP ya kayaknya nyarinya yang akademis, yang kalau kita di daerah kita mah kayaknya akademis tuh lebih ngejar di negeri ya, karena dapat pembaharuannya tuh terupdate kalau menurut kata-kata orang-orang sini lah ya gitu. Sama ini jam sekolahnya tuh maunya nggak mau sore-sore karena menurut aku anak-anak aku nih terutama itu harus punya skill di luar, misalkan kalau dia mau les nari atau dia mau les apa itu ada waktunya dan tidak terlalu capek. Itu sih pertimbangan gue kalau saat ini. Dia ya nggak apa-apa lah sore siang daripada dia mainnya kan aneh-aneh tuh kalau udah mulai daripada HP dan segala macam. Kamu sendiri gimana, kan anak kamu udah sekarang nih udah kuliah nih. Nah terus si yang kedua tuh nanti mau SMA, nanti bakalan kayak gimana? Ya sih sama ya, karena gue pertama pengaruh lingkungan. Iya. Ya kan tempat tinggal kita nih kayaknya untuk sekolah negeri, kalau kita kan dulu berlomba-lomba masuk negeri dong. Kalau masuk swasta rasanya kayak satu dari mungkin ya dulu dari faktor ekonomi kalau aku ya. Kayaknya kalau swasta tuh ya. Terus kayaknya kita paling yang ngedrop banget kalau ke swasta ya kan. Iya. Ya kan, kayaknya NEM kita rendah gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kan pertama karena kita pendatang yang mungkin pas dari SMP SMA gue ikutin maunya mereka sih, karena gue udah kelolosan berkali-kali, gue udah daftarin yang terbaik, ternyata mereka maunya begini, ya udah gue ngalah sih daripada nanti anak gue sekolahnya nggak serius ya kan, nggak serius terus dia merasa terbebani. Dan gue selalu nanya sih udah hanya gimana, happy nggak gitu kan sekolahnya gitu, terbebani nggak, pilihannya udah benar nggak gitu kan. Nah anak gue yang kedua nih, karena pilihannya dia, gue udah mengarahkan, nah udah dia agak-agak aduh aku mau gini. Tapi kan itu kan proses pembelajaran juga. Tapi kalau si kakak sih masih terserah ibunda babehnya sih. Enak tuh kalau kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Enak. Kalau dia mau pilih sih dia maunya pesantren yang mahal tuh yang di Malang. Ya, Malang ya. Iya, anak juga pengen ke Malang. Ya kali. Kan jauh, coy. Gak mau nangis. Iya, maknya nangis. Ya dia terus gue mau tanya, zaman kita dulu ada koras nggak sih? Seingat gue nggak ada deh. Mak kita dulu nggak ini ya. Iya, nggak seribet kita ya. Koras ya. Aduh, iya tuh. Zaman lu udah ada ya, anak lu yang udah kuliah. Ada. Yang udah kuliah si Eji tuh udah. Ada. Nah, berarti tuh koras itu ada. Berapa ya? Kita kayaknya belum ngalamin ya. Gue ngalamin di sini kayaknya.
Enggak, gue waktu pertama kali masukin anak gue sekolah tuh di TK nggak terlalu ini karena kan gue zaman COVID ya. Pas SD ini tiba-tiba gue korlas buat apa? Jadi wali kelas itu nggak ngomong ke Ada dari semua orang tua, SD, tapi hanya ke korlas aja. Korlas sampai ke wali murid. Agak gimana ya? ada dulu Jadi zaman kelas tuh tugasnya menyampaikan apa yang dari sekolah gitu toh. Apa yang dari wali murid, kelas? Oh, dari wali wali murid. Wali kelas. Wali kelas. Wali kelas nyampein ke korlas, korlas nyampein ke seluruh wali Iya. murid. Terus kita ada keluhan apa ke kelas. Iya. Wali murid nih ada keluhan apa ke kelas. Macam sibuk banget gurunya ya, mungkin ya. Iya. Iya, kayaknya guru-guru sekarang tuh sibuk ya maksudnya. Iya, mungkin fokus di akademis anak kita kali ya. Sebenarnya sih korlas tuh ada plus minusnya ya menurut gue ya. Kalau di sekolahan anak-anak gue sekarang tuh alhamdulillahnya ya kita cuman bayar sebatas bayar kas, terus ngejenguk yang sakit, terus ada yang melahirkan, Iya. terus ikut-ikut gitu aja. Nah kalau lu kan ribet ya Bun, apalagi lu udah jadi komite kan. Ya kan gitu udah gila banget gitu. Padahal gue maksud gue. mau mengumpetin status gue. Iya maksud gue lu tuh udah pernah jadi komite, terus sekarang korlas. Korlas, Pernah jadi komite korlas juga lagi. kan. Nah, menurut lu komite sama korlas mending nggak mending ya? Maksudnya lebih riuh yang mana? Kalau gue pribadi lebih riuh jujur ya korlas. Oh, kenapa riuhnya? Kalau korlas tuh lebih apa ya? Kalau komite, jujur ya kalau komite itu kita kayak punya, komite juga riuh sih sebenarnya. Tapi korlas tuh kayak banyak hal-hal yang menurut gue harusnya ini nggak usah gue ngatur gitu, nggak usah gue yang ngurus gitu loh. Masih gitu karena kan Iya. maksudnya gini, energi sama waktu gue kan terbatas juga ya kan, karena kan gue ada kesibukan lain gitu. Jadi kalau komite memang misalnya gini, kita punya komite ada rancangan kerjanya kan. Ini kita pada saat hari program sekolah apa, kita fokus di situ. Nah, tapi kalau korlas itu suka ada kejadian hari-hari yang misalkan antara orang tua ada cerita begini, antara orang tua ada permasalahan begini. Nah, itu yang kita harus handle tuh, ada anak begini, ada anak begitu gitu. Nah, itu yang menurut gue wah ternyata jadi korlas itu ribet, lebih ribet ketimbang gue jadi komite. Karena ketika jadi komite tuh semua teratur. Jadi misalkan bertiga atau berempat gitu ya. Misalnya gini, oke, 2 minggu lagi acara ini. Kita ngapain nih? Udah kita hanya mikir satu acara itu doang. Tanpa ada cerita AIUEO-nya yang sudah mungkin dihandle pada saat itu oleh korlas gitu. Gitu kayak misalkan nih ada program apa, tapi ada orang tua yang tiba-tiba ih males ya nggak mau datang gini gitu, itu kan nggak perlu nyampe ke komite kan, kalau bisa dihandle sendiri oleh korlas yang akan iniin kan. Nah kalau ini kan gue harus ngurusin yang begitu tuh. Itu dia yang mungkin gue lumayan agak ngagetin sih. Kalau ibu udah pernah jadi korlas atau komite ibu? Nah, dia mah tim Ke sekolah aja tim gue baca. Tim apa lo mam? Tim baca grup? No juga. Baca grup juga. Oh lo tim tugas ketinggalan lo ya? Iya, kalau dia tuh diarsipkan. Parah. Kalau gue Enggak, tadinya gue cuma tim nongol ngambil rapot dah pulang cabut gitu. Tapi lu kan baru ya. Kemarin setelah anak-anak lu akhirnya kena juga kan menjadi korlas. gue tuh berharap udahlah nggak usah lah yang ngerasain namanya korlas, kita ikut aja gitu. Cuman ya qadarullah kelas 1 anak gue kemarin ini ya kepilih jadi korlas, tapi alhamdulillahnya korlas gue tuh ada 2. Iya. Jadi yang satu ketua, sama. yang satu bendahara gitu kan, narik-narikin duit. Nah gue kebagian narik-narikin duit tuh. Cuman ya masih oke lah, masih enggak yang teman-teman gue di sana mungkin lebih riuh ya. Ya riuhnya tuh ngadepin ya ibu-ibunya ini. Maksudnya Ya, karena sekarang maaf ya, maksudnya ibu-ibu tuh terlalu banyak ikut campur urusan sekolah, terlalu nggak kayak zaman dulu kita sekolah gitu loh. Ya kan? Terlalu gitu loh. Sampai anaknya cuman apa dikit gitu, kenapa dikit udah yang heboh gitu kan, lapor sana, lapor sini ya kan. Korlasnya juga jadi ribet karena juga dibiasakan gitu loh. Kalau zaman kita dulu kan anak diapain sama guru ya udah iya, malah kita yang diomelin sama orang tua kan. Iya, kalau malah sekarang ya, aduh. ya udah gini. Kalau sekarang Banyak mama-mama yang pengen sekolah lagi. nah iya benar, Maksudnya gimana iya tuh? kali ya.
Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau anaknya, jadi kalau gue menilai kadang ada orang tua yang nggak semua ya, ini juga nggak terjadi di gue ya, maksudnya kan ini ngeri juga kalau keluar banyak yang baper nih. Kalau gue banyak cerita-cerita kan, kebetulan kan gue 3 sekolah nih, gue jalanin nih ya, 3 sekolah gue jalanin, ada sekolah kakaknya, adiknya 2 gitu. Banyak orang tua tuh yang lebih mengatur anaknya di sekolah, misalkan gini, karena berasa lebih mengetahui potensi anaknya tuh banyak orang tua gitu. Harusnya kan kalau ketika kita menyekolahkan di satu sekolahan, lalu sekolah memutuskan apa, misalkan begini, begitu, kita kan ikut ya, kan itu bukan sekolahan kita ya. Iya, Nah itu kadang-kadang yang membuat racun. Karena gue jawabnya kalau kayak begitu kadang bingung tuh, dulu pernah ya, gue jawabnya bingung lah, kan itu udah diputuskan ya sama gurunya, terus ngomong ke gue juga gak akan bantu apa-apa gitu kan, misalkan gitu kan, tapi banyak yang menjadikan gue tuh sosok begitu jadinya. Iya, Jadi sosok otoriter ya. iya, jadinya gue jadi bingung gitu ya. Mau gue belain tapi juga sebenarnya kagak masuk di akal juga, tapi mau gue ngomong apa tuh orang tua. Iya. Nah, tadi kayak gue nih yang biasa cuma misalnya nonton gitu kan, dan gue nggak tahu masalahnya salah satu orang tua murid. Jadi mikirnya, ini Koros apaan sih, ribet banget gitu. Padahal lu lagi berusaha mungkin ya ngurusin itu masalah itu tadi. Tapi jadi terkesan terlalu ikut campur karena ya itu bawaan dari si makanya gue tuh kadang gue berpikir ya, nggak usah lah ada Korlas, tapi memang ada undang-undangnya. Oh iya. Memang TKS ada payung hukumnya loh itu, tentang komite. Nggak ada, ternyata baru tahu kan kemarin, makanya kemarin begitu komite kita dikasih undang-undangnya semua kan harus jelaskan, oh iya ternyata ada ya, makanya soal uang dan lain sebagainya itu kita hati-hati banget gitu. Makanya itu kan ada payung hukumnya, ada nomor berapa ya tuh, dulu ada itu, memang semua sekolah memang harus ada komitenya, tapi soal uang kas semua ada aturannya lagi gitu. Ayo guys, nih pelajaran juga ya, gue juga baru tahu nih, maksudnya ternyata komite sekolah bukan asal dibentuk aja betul. Gitu, dia ada aturan-aturan apa ya namanya? Ada aturan, ada payung hukumnya. Jadi buat siapapun komite yang lagi menjalankan tugas sekarang, yang mudah-mudahan lancar-lancar. Terus ya kalian hati-hati istilahnya gitu, karena itu semua udah ada payung hukumnya. Iya, makanya kalau mengambil keputusan bayar ini, patungan ini itu, nah itu hati-hati tuh gitu kan. Baiknya sih kalau komite tuh insya Allah sudah terpayungi ya, maksudnya kayak kita kadang-kadang kalau gue pribadi nih di 3 sekolah ini, di sekolah yang gue pernah jadi komite, di awal gue udah bikin rancangan dulu nih selama setahun, tapi ada beberapa yang enggak. Iya, benar. Ada beberapa yang enggak, ada beberapa sekolah yang ya udah jalan aja, yang penting gue komite gitu. Nah itu gue yang agak bingung tuh, kok bisa gitu, padahal secara hukum, payung hukumnya adalah kita harus membuat rancangan anggaran, baru kita bisa menentukan berapa uang kas untuk itu, untuk semua anggaran itu gitu. Dan gue pegawainya juga ya, nggak tiap bulan, tiap minggu tuh harus yang ada lah ulang tahun siapa, apa acara apa, kenapa nggak di awal? Terus kita udah bayar tapi masih iuran lagi, terus pokoknya banyak deh. Intinya kalau bukannya nggak mau ngeluarin, yang gue tahu, tapi pas Korlas itu menjadi abu-abu. Oh, kenapa aturan Korlas ya, karena kan kadang-kadang contoh kecil, kita udah punya anggaran buat 1 tahun kan ya, terus udah gitu misalkan harusnya itu untuk program kegiatan anak, program pembelajaran anak, malah kadang-kadang kepakainya kayak buat apa ya, misalkan diutamakan malah souvenir anak. Kalau uang souvenir itu lagi, maksudnya atau biaya biaya misalkan kalau dia meninggal, sakit, memang ada dari kas ya, memang ada itu dari kas. Nah itu, tapi ketika punya kegiatan sekolah, misalkan sekolah nih ada acara nih, bukan ada acara, ada program, misalkan beli apa, itu malah diabai orang tua yang susah. Nah itu yang salah menurut gua. Jadi misalkan kita butuh misalkan sedotan nih, kita yang penuhi itu Korlas. Kita beliin ya sedotan ya, jadi anak-anak gak usah beli lagi. Nah gue lebih ke situ kalau. Tapi kan ada loh uang kas kelas, ada, memang ada 2 kas. Kas kelas 1, kas komite 1. Nah, gue ditambah lagi uang infak. Kok infak dari komite? Enggak, infak beda lagi. Oh, tapi ditariknya sama orang tua? Enggak sama anak-anak.
Oh. Nggak beda. Gue jadi kalau komite sama ya komite, korlas ya sama gue. Nah kalau uang infak sama anak-anak gitu. Nanti tuh uang infak tuh ya buat kegiatan tahunan tuh kayak puasa tuh nanti ada bakti sosial apa segala macem gitu. Iya, pokoknya Mom SM. Dadah, assalamualaikum.